Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu kita kembali dalam kajian tafsir Al-Jalalain, di mana pada pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Mutaffifin atau surat yang ke-83 di dalam Al-Quran. Suratul Mutaffifin Makkiyatun aw Madaniyatun. Surat Al-Mutaffifin ini merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah, atau dia surat Madaniyah. Berarti ada dua pendapat apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Maka dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini dituliskan bahwa surat Al-Mutaffifin merupakan surat Makkiyah, atau ada juga yang berpendapat dia adalah surat Madaniyah. Ayatuha, jumlah ayatnya sittah wa salasun, 36 ayat. Sekarang kita masuk ke dalam ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wailun, kalimatu azabin au wadin fi jahannam. Kata wail itu merupakan kata yang berarti azab. Au wadin fi jahannam, atau wail itu merupakan nama salah satu lembah yang ada di neraka jahannam. Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Allazina, yaitu orang-orang yang izaktalu 'alan nasi yastawfuna. Izaktalu 'ala, dan apabila mereka menerima takaran, ala aimin. Ala itu maknanya adalah min, dari, annas, manusia, yastawfuna, mereka minta untuk dipenuhkan al-kaila, takaran tersebut. Wa iza kaluhum, namun apabila mereka menakar, ai kalulahum, artinya mereka menakar untuk orang lain, aw wazanuhum, atau mereka menimbang, ai wazanu lahum, artinya mereka menimbang untuk orang lain, yukhsiruna, mereka selalu merugikan. Apa maknanya? Yang kusunal kaila awil wazna, mereka selalu mengurangi takaran dan mengurangi timbangan tersebut. Ala, a itu adalah huruf istifham taubih. Huruf istifham kalimat tanya yang fungsinya adalah untuk mencela. Ala, apakah tidak? Yazunnu, dia mengira. Makna yazunnu di sini adalah yatayqanu, dia yakin, keyakinan. Walaupun kata zon itu adalah prasangka atau praduga, tetapi di sini makna adalah yakin. Ulaika annahum mab'usun, mereka itu
bahwasanya mereka mab'usun, akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Ai fihi, artinya pada hari itu, wahwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Ala yazunnu, apakah tidak mengira, apakah tidak yakin bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang besar, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Yauma badal min mahali liyaumi fanasabahu mab'usun. Kata yauma itu merupakan badal dari kata liyaumi. Tadi ada kata liyaumin azim. Kata liyaum, kata yauma badal dari kata liyaumi. Kata fanasabahu mab'usun. Kemudian kata yauma itu dinasabkan oleh kata mab'usun, sehingga dibaca yauma. Yakumun nas min kuburihim, manusia bangkit, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, li rabbil alamin, kepada Rabb sekalian alam. Maknanya al-khalaik, Rabb seluruh makhluk, li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi, karena perintah Allah, karena akan dihisab oleh Allah, dan karena akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia ketika dibangkitkan dari kubur mereka, maka itu adalah karena seizin dan perintah Allah. Dan setelah mereka bangkit, maka mereka akan dihisab. Setelah dihisab, maka mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Kalla haqqan. Kalla itu maknanya adalah haqqan, benarlah. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya kitab al-fujjar. Apa makna al-fujjar? Ai kitabu a'malil kufar, yaitu kitab catatan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Lafi sijjin, sungguh berada dalam sijjin. Kila, ada yang berpendapat, huwa kitabun jami'un li a'malis sayatini wal kufrati. Kata sijjin itu adalah kitab kumpulan seluruh amal perbuatan syaitan dan orang-orang kafir. Wakila, dan ada juga yang berpendapat, huwa makanu asfalil ardi, bahwa sijjin itu adalah suatu tempat asfal, yang paling bawah, lapisan paling bawah di bumi, lapisan yang ketujuh paling bawah di bumi itu, wahwa mahalu iblis wa junudih, yaitu tempat iblis dan bala tentaranya. Kitab marqum, makhtum, kitab yang tertulis, kitab yang di dalamnya sudah ada catatan amal perbuatan manusia tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surat Al-Mutaffifin menjelaskan tentang salah satu perilaku di dalam kehidupan manusia, yaitunya orang-orang yang melakukan kecurangan. Kecurangan dalam hal al-kaila wal wazna. Al-kaila takaran, al-waznu yaitu timbangan. Orang-orang yang curang dalam menakar, yang curang dalam menimbang, maka di sini ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala
wailun. Mereka akan mendapatkan azab, atau dalam makna yang lain, mereka akan berada pada suatu lembah yang disebut dengan lembah wail, di mana lembah itu ada di neraka Jahannam. Maka orang-orang yang selalu mengurangi takaran, orang-orang selalu mengurangi timbangan ketika mereka menimbang untuk orang lain, maka takarannya mereka kurangi atau timbangannya mereka kurangi. Tetapi ketika mereka yang menerima timbangan dari orang lain, maka dia minta takaran dan timbangannya itu dipenuhkan. Maka inilah tipe-tipe orang-orang yang mutaffifin, orang-orang yang suka melakukan kecurangan tersebut. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari sifat ini. Curang dalam takaran itu banyak hal ya bisa dilakukannya. Mungkin saja takarannya itu penuh ya, dilihat oleh pembeli takaran sudah penuh, tapi ternyata dalam takarannya itu disimpan sesuatu, dimasukkan sesuatu di bawahnya sehingga tak tampak bagi orang pembeli. Bagi pembeli dilihatnya takarannya rata penuh, tapi sebetulnya sesuatu yang diletakkan di bawah tadi itu sudah mengurangi isi takaran. Itu tipe-tipe al-mutaffifin. Atau dia menimbang, alat timbangannya itu yang dipermainkannya. Alat timbangannya itu yang dipermainkannya. Sehingga ketika dia menimbang dengan timbangan itu 1 kilo, ketika pembeli ini menimbang dengan timbangan yang lain, 1 kilo ini mungkin bisa berkurang menjadi 9 on dan lain sebagainya. Dengan berbagai cara itu, mereka mengurangi timbangan-timbangan, mereka mengurangi takaran-takaran itu, maka sesungguhnya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tercatat amal perbuatan mereka itu di kitab amalan mereka, dan mereka akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatan mereka tersebut. Wail, mereka akan mendapatkan azab dan mereka akan berada di dalam lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.